pasangi ngene bareng kaya kate podcast. Ya, nggak apa-apa. Pak Ganda habis ganteng kan saya kan? Ya, wis. Nah, saya masih ingat gitu kan 2 tahun yang lalu itu dijadwal gitu untuk duduk di sini di kursi panas ya kata Ustadz Kubi untuk bercerita gitu. Kalau saya kultum itu mohon maaf nggak bisa gitu ya. Apalagi bab agama, tanya Ustadz Kubi Ustadz Tatak sajalah. Nanti sesat kalau ikut saya itu gitu ya. Jadi kalau saya itu lebih seneng dulu konsepnya Ustadz Tatak yang dulu. Ya cerita Nadia Pak Eko gitu kan, pengalaman hidupmu yang blangsak selama 30 tahun kan gitu ya. Biasalah Ustadz Kubi itu kalau apa nyindirin saya kan gitu. Oh, 30 tahun gak nikah-nikah, lapo wae Pak gitu kan. Itu yang menjadi sebuah motivasi dalam hidup saya. Jadi eh, selama ini akhirnya saya itu sadar teman-teman. Kalau dulu di sharing yang dulu saya pengennya membangun optimisme kan gitu. Kalau hari ini saya pengen bercerita bahwa optimisme itu bisa didapat gitu kan. Salah satunya dengan positive thinking. Ya. Bukan lagunya Kobe yang gitu bukan. Positive thinking ya. Ustadku. Positive thinking. Jadi kalau kita hari ini gitu kan banyak forum-forum ya gibah gitu ya. Kalau kemarin saya dikirimi Mas Muti itu film judulnya gibah. Sampai difilmin gitu ya. Gibah itu sekarang. Saking omsetnya tinggi mungkin gibah itu. Kalau dulu mungkin ibu-ibu yang di pasar atau di rumah-rumah nggak punya kerjaan itu gibah. Tapi sekarang bapak-bapak di kantor ternyata gibah juga kok. Ustadz-ustadz itu gibah juga sebenarnya, tapi nggak kerasa gitu ya. Nah, makanya ketika kenapa kok hari ini tuh timbul banyak gibah ya, salah satunya nggak positive thinking manusia itu. Padahal kalau ada sebuah hadis itu yang eh, mana ya hadisnya Tat? Loh kok gak kecetak Tat? Terus piye Tat? Wah ini ya, aku selalu menuruti prasangka hambaku. Berarti apa? Kita itu dituntut untuk positive thinking gitu loh. Melihat manusia, ini untuk yang pertama positive thinking itu ke Allah dulu lah. Ya. Yang pertama ke Allah dulu. Ketika hari ini seumpamanya dikatain Ustadz Kubi, Pak Eko gak nikah-nikah. Ya, itu selalu setiap hari gak apa-apa gitu loh. Biarin itu jadi amal ibadah untuk saya gitu. Kalau saya gitu, kalau disindir Ustadz Kubi ku, ya Allah kok ale amal gitu loh. Teko Ustadz bahasa Eko ya Pak Eko ngono. Nggih ya gitu. Nah, itu positif tinggi saya. Oh, itu ladang ibadah saya gitu loh. Itu positif tinggi sama Allah. Oh, ternyata saya belum nikah sampai sekarang itu saya dapat jariahnya dari situ. Dari setiap Ustadz Kubi kultum di sini, saya nerima jariahnya juga gitu loh. Positif saya ke Allah. Oh iya, kalau semuanya saya nikah, nggak jadi bahasan sama Ustadz Kubi. Balas dendam tak? Jadi gitu. Makanya yang pertama itu positive thinking dulu pada Allah. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita inginkan, itu insya Allah diijabah oleh Allah. Meskipun nggak langsung. Nah caranya positive thinking aja. Ketemu kayak kemarin, mohon maaf gitu kan. Saya tahu-tahu disuruh ke DPRD. Tak pikir itu dikasih uang. Tumben DPRD ngundang gitu ya. Ternyata dikasih kerjaan. Tapi positif thinking saya, oh berarti ini mungkin rezeki saya yang mau nikah gitu kan. Nanti dapat kerjaan, dapat duit, ya. Ya tak? Percayalah tapi saya oleh duit gitu loh maksudku. Jadi saya berpikirnya gitu, positif thinking saja, itu jalannya Allah. Yang kedua itu positif thinking terhadap manusia, ya. Kalau tadi sama Allah kita sudah berprasangka baik gitu kan. Apa saja yang kita dapatkan hari ini itu menurut kita Allah itu sudah baik sama kita. Saya dikasih hidup kok, lihat tuh. Yang kalau pengen teman-teman tahu tuh ke depan sini kayaknya ada itu diem aja. Kemarin saya ke sana tak bel-belin itu di pertigaannya Tanjung itu. Ternyata kuburan mas. Gak iso popo gitu loh. Tak belin tin diem aja. Hari ini kan kita masih menikmati positif. Oh saya masih hidup gitu loh. Bisa gacor di sini. Nah yang kedua itu sama manusia. Nah kalau sesama manusia positif thinkingnya kayak apa? Ya paling gampang ya kita ketika ketemu sebuah orang gitu ya, biar nggak gibah, kita lihat kebaikannya. Jadi jangan dilihat oh Pak Eko itu wongnya barbar, serampangan gitu ya.
ora jelas, wajahnya remedi, ya. Jadi jangan dilihat di sana, lihatlah saya itu ya mungkin mau menghibur teman-teman, berkunjung setiap hari ke ruangannya teman-teman gitu ya. Sampeyan ngono gak seneng tak silaturahimi mendino gitu ya. Tak guyoni gitu kan. Umur Anda itu akan panjang kalau ketemu saya itu, PWD ya. Ustaz Tata dari tadi ketawa tok gitu loh. Coba kalau yang di sini itu Pak Bakri, nggak mungkin ketawa-ketawa, nggak berani. Atau Pak Aris, nggak mungkin berani ketawa. Berhubungnya di sini Pak Eko diguyoni tok. Gitu. Jadi itu kita harus melihat manusia yang lain itu kebaikannya. Kalau kita hanya melihat, wah apa Pak Eko itu loh, gak wingi ya wis dadi ngene, dadi ngene. Nah, itu akhirnya apa? Menimbulkan iri, menimbulkan apa ya namanya? Akhirnya teman-teman nanti gibah gitu loh. Wah, Eko elek wong ngono ae didadekno dekan mbiyen Bapak Budi gitu kan. Ya kan? Pak Aris ganteng ya Pak Aris zamane. Jadi gitu. Saya itu juga sama gitu loh. Yos Bismillahirrahmanirrahim gitu saja kalau saya. Saya juga nggak pernah minta gitu ke Pak Pin. Pak Pin saya jadiin dekan nggak pernah itu. Silakan tanya Pak Pin masih ada di sini gitu. Tahu-tahu dikasih aja gitu. Nah, maka dari itu berpositif thinkinglah juga kepada manusia. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu bisa akhirnya apa? Optimis dalam hidup. Mungkin teman-teman juga tahu kalau saya ditanyain itu mau siap-siap tok gitu loh. Karena saya optimis, saya mampu. Ya meskipun nanti gagal itu urusan belakangan gitu maksudnya. Paling enggak itu ketika saya diberikan amanah, ya saya siapin. Gitu. Siap Pak. Gitu. Meskipun nanti ketika dalam proses itu enggak sesuai yang diharapkan, nah itu urusan belakangan. Kalau saya seperti itu. Jadi bagaimanapun kita positive thinking dulu. Setelah itu kita bangun optimisme. Setelah itu yang terakhir apa? Ketika kita sudah optimisme, sudah ikhtiar, berikutnya tinggal yang terakhir, bersyukur. Itu secara otomatis nanti akan tumbuh di dalam jiwa teman-teman semua. Jadi teman-teman mungkin ya kayak bercandaan ya hari ini gitu ya. Mohon maaf jangan dikasih waktu lagi di sini ya saya. Cukup sekali ini saja. Nah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kalau akhirnya masjid ini menjadi sarana guyon gitu ya. Mohon maaf sekali karena memang gaya saya ya seperti ini gitu. Nggak bisa serius. Mahasiswa saya juga tahu gitu. Tapi ada yang serius di lain-lain. Kalau di sini saya nggak bisa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, ada tutur kata yang salah saya ucapkan. Billahi fi sabil haq, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.